Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Taksu Poleng. Nah, dalam bahasan kali ini kita mendapat suatu materi yang bagus nih, sesuatu materi yang umum di masyarakat, baik bukan di Bali saja, tapi di seluruh Nusantara di Indonesia, yaitu tentang guna-guna. Nah, apa serunya di bahasan kali ini? Kita akan mengulik banyak nih sama Beli Jero yang pakarnya nih. Ya setidaknya mengetahui lah apa itu penjelasan dari guna-guna itu dulu. Mungkin dari beberapa sastra-sastra yang ada mungkin Beli Jero ya. Jadi, nah mungkin teman-teman sudah penasaran ya Beli Jero, mungkin apa sih itu guna-guna Beli Jero? Jadi gini, kalau guna-guna bisa diartikan adalah suatu energi ya. Kenapa saya katakan suatu energi? Karena guna-guna itu tidak hanya bergerak di dunia ilmu, tapi ada nanti kita bahas tentang jenis-jenisnya. Yang pertama adalah guna-guna itu adalah suatu ilmu, energi, suatu energi yang mampu merubah keadaan atau perasaan seseorang. Artinya memasuki alam bawah sadar seseorang, itulah disebut dengan guna-guna, atau bahasa kerennya pelet. Kalau guna-guna ini kan lebih ke artinya ke ilmu Negatif ya? Hitam atau gimana gitu, atau ke negatif. Konsep guna-guna, kalau kita berbicara masalah ilmu itu kan selain nggak ada negatif dan positifnya. Tergantung di mana ilmu itu berkembang, artinya di mana ilmu itu digunakan, tergantung oknumnya. Contohnya kalau guna-guna, kita berbicara masalah guna-guna atau ilmu pelet. Seandainya ilmu pelet ini memang di dalam konteks dikatakan sebagai cabang daripada pengiwu, karena lebih banyak lontar-lontar tentang guna-guna itu masuk di dalam konsep pengiwu. Baik itu entah itu banyaklah jenis-jenis kita pengiwu masuk di dalamnya, seperti Pudak Setegal, di sana juga masuk ada konsep yang namanya pengiwu dan uringin sungsang dan lain sebagainya. Tetapi kalau menurut yang pribadi, guna-guna itu positif digunakan apabila mungkin di sini ada keluarga cekcok ini, dia mau cerai, pilih kita guna-guna istilahnya untuk mengharmoniskan lagi supaya keluarga itu tidak jadi pecah. Tergantung diposisikan. Nah, kalau istilahnya guna-guna itu kita gunakan untuk menyakiti wanita supaya istilahnya suka dengan kita, habis itu kita hanya pakai fun aja, habis itu kita buang. Atau seandainya orang yang sudah punya keluarga, kita guna-guna membuat keluarga dia itu hancur, cerai, itulah ilmu itu dikatakan negatif pada saat itu. Berarti dari segi penggunaan sebenarnya kalau dari agama nih kita bilang guna-guna itu dibolehkan untuk digunakan asalkan di mana gitu. Jadi gini, kalau konsepnya itu guna-guna itu boleh digunakan, bukan dibenarkan tapi dibolehkan dia. Dibolehkan digunakan satu untuk orang yang cacat. Jadi secara logika orang cacat itu dia sulit mendapatkan pasangan, tentu cacat fisik, cacat mental dan lain sebagainya. Nah inilah guna-guna ini bisa digunakan. Kemudian untuk orang yang sudah lanjut usia belum nikah, seperti halnya wanita lewat daripada 35 tahun, kemudian laki-laki 40 tahun. Yang terakhir adalah guna-guna bisa digunakan apabila kita dihina. Itu dibenarkan. Dibolehkan. Kalau masalah dibenarkan itu kan pasti tidak, karena kita istilahnya merubah kodrat alam, merubah kodrat Tuhan itu loh. Berarti memang di dalam sastra dituangkan seperti itu. Dibolehkan dalam artian dibolehkan, mungkin istilahnya kapasitas karmanya itu lebih sedikit bagi orang-orang memang mungkin dia sakit hati seperti itu. Hanya mungkin kan dia suka sama wanita, dia mau mendekati, tetapi dihina dalam artian mungkin keluarganya dibilang terlalu direndahkan, bahkan sampai meludahi. Ya hal inilah pasti akan mengakibatkan sesuatu istilahnya gejolak jiwanya dia. Nah, berarti yang tadi Jero bilang kan tentang karma nih ya. Berarti apapun yang kita lakukan, baik itu kita posisinya benar atau salah, kita menggunakan guna-guna ini, apakah ada efeknya gitu. Biarpun ya setidaknya kalau misalnya tadi Jero bilang kalau kita posisinya cacat gitu misalnya menggunakan itu, tetap kita kena efek. Jadi gini, efeknya itu yang pertama adalah di sana dijelaskan dia bahwa apabila kita melakukan yang namanya guna-guna, yang pertama itu sekarang si wanita ini
tunduk dengan kita, tapi kelak di kehidupan selanjutnya kita akan tunduk dengan wanita. Itu yang pertama. Makanya sekarang kita banyak melihat kan, ada mungkin suami takut dengan istri, bahkan istrinya sudah sampai selingkuh di depan mata dia nggak berani. Nah, siapa tahu mungkin karma dia dulu. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah apabila guna-gunanya itu sudah tidak makan lagi, itu akan menjadi konflik di keluarga dan bisa cerai di tengah jalan seperti itu. Oh, berarti kalau dari segi karma, kalau seperti yang Jero jelaskan tadi, kalau misalnya dia posisinya memang benar-benar membutuhkan gitu untuk guna-guna ini, berarti dia efek karmanya itu lebih sedikit gitu. Lebih sedikit dalam artian kita istilahnya di saat kita sudah mendapatkan wanita yang kita inginkan, oke lah kita jaga lagi dulu. Jangan istilahnya baru kita punya ilmu guna-guna kita nyari yang lain. Kita nyari yang lain. Jadi digunakan secara bijak aja, bijak. Nah, mengenai guna-guna nih, mungkin ada jenisnya kan? Ada beberapa macam guna-guna ini. Jadi yang pertama adalah kalau berbicara masalah guna-guna itu kita berbicara masalah jenisnya dulu ya. Jadi jenis guna-guna itu dibagi menjadi 3 secara garis besar. Saya katakan di sini yang pertama adalah bagaimana guna-guna itu yang kita lakukan kalau di Bali menggunakan sesunan. Kalau kita berbicara di Bali kan ada sesunan. Tapi kalau di luar Bali mungkin itu disebut dengan perewangan. Atau bahkan ada menggunakan kodam atau jin. Biasanya ada pohon, salah satu pohon mungkin kita di luar Bali kita berbicara pohon itu memiliki kemampuan untuk pesugihan. Ada pohon yang memang kemampuannya untuk menjalankan guna-guna, biasa ini digunakan. Itu yang pertama jenisnya. Kemudian yang guna-guna adalah yang kedua adalah guna-guna jimat. Jimat. Jadi jimat itu juga dibagi menjadi 2. Jimat yang dibentuk oleh alam dan jimat yang dibentuk oleh manusia. Oh, diracik sendiri oleh manusia. Jadi jimat yang itu terbuat oleh alam, seperti halnya kita mungkin pernah mendengar kita percayaan kita di Bali, apabila kita melihat ular yang sedang kawin. Nah, itu lempar pakai baju. Nanti sperma ular itu akan tumpah di baju dan itu bisa digunakan untuk guna-guna. Itu kan alam yang buat. Iya. Nah, itu yang alam dibuat. Kemudian kita yang namanya melihat bambu yang ujungnya 2, itu katanya digunakan untuk memadu. Nah, seperti juga guna-guna. Kemudian banyak guna-guna seperti itu yang bambu ketemu itu untuk tidak dagangan gitu misalnya. Oh, bambu itu. Ya. Ya, ini dia bambu yang cabangnya sama gini itu. Kemar. Ujungnya 2. Ini kan bambu di ujungnya di atas kali 2 dulu. Itu biasanya digunakan untuk hal-hal seperti itulah. Kemudian bisa dikatakan paici lah. Ada Pisarujuna dan lain sebagainya. Ini dibuat oleh alam, dalam konteksnya kita percaya alam. Ada mungkin uang Kresnadana kan bisa dikaitkan untuk pengasih-masih dan lain sebagainya. Uang jaran untuk lari. Untuk lari seperti itu. Jadi kemudian yang kedua adalah jimat yang dibuat atau kakas kita Bali dibuat oleh manusia. Ini bermacam-macam, menggunakan peripian. Jadi peripian itu di raja mungkin ada Rarajahan Guna Lilik namanya kan, ada ular yang mengadu kasih. Kemudian ada Sang Patri atau Arjuna digambar di sana di grafinya. Itu banyak istilahnya jenis guna-guna yang dibuat oleh manusia seperti itu. Tidak sembarangan orang. Tidak sembarangan orang mampu membuat hal-hal seperti itu. Nah, seperti itu. Selain 3 jenis itu juga. Baru 2 saya sebutkan. Oh, baru 2 ya. Iya. Baru 2. Jadi ya, lanjutkan. Yang terakhir itu adalah guna-guna itu yang menggunakan ilmu. Nah, ilmu inilah yang banyak cabangnya, banyak jenis-jenis ilmunya yang pernah saya baca ini. Mungkin di luar masih banyak teman-teman punya atau tokoh-tokoh agama Hindu masih banyak. Yang pernah saya baca tuh hampir ratusan bahkan ribuan. Karena setiap contoh lontar Waraspati, kalau di sana terselip juga tentang apa itu guna-guna. Lontar Kuntisai di sana terselip juga guna-guna bagaimana perjalanannya. Kemudian calon arang juga masuk guna-guna. Dan juga banyaklah jenis-jenis lontar yang terselip, mungkin ada beberapa guna-guna, tapi yang paling banyak itu ada disebut dengan lontar pengasren. Pengasren itu sama juga dengan pengasihan, seperti guna-guna. Itu banyak, pengasren tebelnya segini. Itu kalau nggak salah saya baca sekitar ratusan satu lontar itu. Berarti yang metode jenis ketiga ini yang paling banyak bisa dicampurkan. Ilmu lah, kita berbicara ilmu ya.
Nah, tadi kan lu juga menjelaskan nih kalau misalnya dari penjelasan Epe tadi kan, misalnya kita menggunakan guna-guna ini di kelahiran selanjutnya akan seperti ini. Nah, kalau kita bisa dibilang kan ada kelahiran melik gitu. Nah, itu apakah termasuk konsep gini? Salah satu guna-guna, anggap kan dia meliknya senengin anak, cepat dia dapat bisa dikatakan juga itu adalah suatu guna-guna yang diberikan oleh Tuhan lah. Sebagai anugerah. Biasanya kan orang yang istilahnya mungkin ada tambah sedikit di lidah kan. Jadi apa yang dia ucapkan itu membuat orang kadang manis gitu. Manis loh. Bahkan mungkin ya kalau kita berbicara masalah wajah itu kan relatif lah. Tapi banyak kan orang melihat dia biasa aja, tapi dia mampu bersaing dengan orang yang lebih tampan, bahkan lebih kaya tuh. Sedangkan dia tidak memiliki jimat apapun, dia tidak memiliki ilmu apapun. Inilah kelebihan seperti dikatakan Meli. Jadi itu dari bentuk alam gitulah. Bentuk alam dari aura cuma bahayanya ini contoh nih orang yang Meli memiliki kelebihan tentang guna-guna biasanya ada istilahnya bangsa negatif, dia akan masuk dia berdiam di entah itu lidah dan sebagainya. Jadi membuat orang ini untuk menghancurkan wanita aja. Inilah yang mempengaruhi. Setiap dia ingin nih, contoh wanita saya ingin dengan dia dapatkan, dan bahkan wanita yang dapat itu adalah wanita yang baik-baik aja. Memang sengaja untuk menghancurkan lo. Ini yang mempengaruhi adalah faktor X-nya nih, bukan dari diri dia sendiri. Bisa dikatakan makhluk astral. Bisa dikatakan seperti itu beli. Makanya kalau di Bali orang beli itu kan harus diproses. Supaya inilah karena orang beli ini dia ada magnet, jadi ada unsur positif dan negatif, dia berlomba-lomba ini. Kalau negatif yang masuk ya jelas kita kalahkan kalau negatif. Jadinya malah merusak tujuan hidupnya manusia. Benar. Yang diberikan anugerah Tuhan di kita kira kelebihan ternyata kekurangan jadinya kan. Kita sengaja. Nah tadi kan Beliau mengatakan sudah jenis-jenisnya. Nah sekarang saya katakan macam-macamnya. Macam-macam dari guna-guna ini mungkin bisa dijelaskan. Jadi gini, seperti saya jelaskan kan ada ratusan ribuan ya. Mungkin ini beberapa yang masih melekat lah dalam artian, mungkin yang masih melekat, yang lebih familiar di masyarakat. Yang pertama adalah penghasilan irat dan menggali namanya. Irat dan menggali. Ini ada pengerasan irat dan menggali loh. Penghasilan atau istilahnya guna-guna irat dan menggali, dia biasanya menggunakan sarana itu sarin pucuk beli. Bunga kembang sepatu dicari istilahnya putiknya lo dalamnya itu dicari, kemudian ada proses ritualnya dibungkus dengan ladang nyium kayak gitu kan, istilahnya daun yang gatal lo itu dibungkus, kemudian ada japa mantranya, kemudian ditanam di tempat mana target sering lewat di Brahma. Kemudian yang kedua ada pengasih calon arang seperti itu beli. Ada pengasih calon arang, dia biasanya menggunakan bekas pijakan. Makanya kan kalau kita tertua kita dulu baru kita keluar dari datang dari luar rumah, misalnya disuruh cuci kaki atau masuk ke dapur. Nah inilah gunanya, karena nanti di saat kita mungkin di rumah seseorang kita pernah istilahnya tanpa alas kaki kita menginjak, ini diambil di saat kita ke rumah itu kita sudah basuh kaki kita, sudah ada proses pembersihan. Ini yang magnet ini nggak aktif lagi loh. Jadi magnet ini mampu bertahan cuma 3 hari loh. 24 jam. Itu konsepnya. Penghubungnya benar. Dan yang ketiga itu ada jaran guyang, yang ini mungkin sebagai lagu ya. Liar sekali. Tapi ini jaran guyang yang saya bahas itu adalah versi Balinya. Kalau versi luar Bali itu nggak pernah saya baca sebelum ini. Dan versi Bali itu jaran guyang itu dia sarananya menggunakan tangkai daun sirih. Jadi di sana dijelaskan Uspinuje gitu. Artinya habis kita mandarin sahabat gitu atau lempar si target. Jadi kan ada tangkai daun sirih kita puja, habis itu mungkin target kita lempar. Kita tinggal aja lah. Efeknya apa tuh jalan? Ya, kalau di Bali guna-guna tetap membuat orang cinta dengan kita loh. Gitu. Kemudian biasanya orang kalau udah kena guna-guna kan kita lempar pakai aktivasi. Kita ingin melihat apa dia kena atau tidak. Contoh kita lihat tunggu 5 menit, reaksinya kita suruh noleh ke kanan dalam hati. Jadi udah noleh ke kanan, udah kena Tapi mohon maaf teman-teman, kalau di sini saya tidak mengungkapkan mantranya karena ini sangat riskan loh. Takutnya nanti disalahgunakan. Nanti kita mengenal aja. Ya, karena istilahnya
teman-teman taksi poleng itu kan bervariasi umurnya. Jadi kami juga tidak tahu bagaimana istilahnya kapasitas istilahnya mampu menakar ilmu agamanya. Jadi takutnya kan nanti salah gunakan. Kemudian yang keempat ada setan kober. Setan kober. Setan kober ini dia hampir kejawen lah ya, tapi bahasanya itu masih bahasa Kawi. Bahasa Kawi masih bahasa Kawi. Mungkin zaman Hindu kejawen itu digunakan. Itu setan kober itu sarannya menggunakan pakaian dalam. Nah, mungkin kita pernah kehilangan pakaian dalam dan lain sebagainya. Ini hati-hati. Itu dipakai ya. Itu dipakai sarana. Kemudian nomor 5 ada Semar Mesem. Kan ada lagunya banyak. Ini kalau kalau versi Bali itu menggunakan rokok nih. Rokok. Jadi rokok itu diberikan mantra, kemudian ditiup, kita nyari arah angin lah. Kalau seandainya arah anginnya ke barat, kita di sebelah timur nih. Minum rokok nanti ke sana dihirup, kena gitu. Kemudian yang keenam ada Bunda Lilit. Seperti Bunda Lilit ini ada rerajahan, ada mantra. Ada versi rerajahan dalam konsep jimat. Di sana ada 2 naga yang memandu kasih. Kemudian versi kedua adalah menggunakan ilmu atau mantra. Jadi sarananya menggunakan air mata duyung, air mata ikan duyung nih. Tetapi di sana bisa diganti menggunakan air mata bayi yang belum umur 42 hari yang nangis pada saat sandikala atau istilahnya maghrib lah kalau kita. Atau peralihan dari sore ke malam. Ini bisa digunakan, nanti ada mantranya, pakai nyolek lah istilahnya. Kemudian yang 7 itu ada cecep putih. Nah inilah yang sangat keramat seperti ini. Cecep putih itu dia menggunakan sarana payu kedas nih. Mungkin kita sudah bahas di tentang kuburan itu. Kita ambil payu kedas yang ada di pemakaman jenazah, kemudian kita rajah, kita gambar grafik itu kita gambar, habis itu tutup dengan daun sirih, kemudian ada mantranya dan tanam di tempat target sering lalu lalang. Kemudian yang ke-8 ada ajian danan jaya. Ini menggunakan mantra, kemudian ada ini putu nih, caranya putu kita mantra, kemudian kita menggunakan jari manis. Setelah kita mantra, tahan napas, bayangkan angin itu keluar daripada ujung jari manis, kemudian tekan kening si korban. Itu menggunakan mantra danan jaya. Kemudian yang ke-9 ada aji waringin, ini menggunakan minyak. Aji waringin sungsang di sana. Aji waringin? Ada aji waringin. Ini cabang daripada ilmu waringin sungsang punya Andi. Di sana menggunakan cara minyak gitu. Ini namanya aji. Ini yang dinamakan lengis colek itu. Banyak jenis lengis. Tapi menggunakan tetap cara minyak. Di sana ada mantranya. Iki amat aja yang ngari waringin karena mau soal dan lain sebagainya loh. Coret itu. Kemudian yang ke-10 itu ada pengelara AC. Pengelara AC itu artinya apa? Cinta yang menyakitkan dalam tidak ketemu nangis, sakit hati, seperti itu pengelara AC. Kemudian hampir sama dengan tungtung tangis. Nah, tungtung tangis ini sama juga menggunakan minyak colek itu sebenarnya. Caranya. Efeknya hampir sama sebenarnya. Kemudian nomor 12 kalau salah ya. 12 kemudian ini tidak dijelaskan apa judulnya, tetapi sarananya ada sebetulnya. Apa? Ada menggunakan telur ayam kampung, kemudian ada merica, ada pijakan kaki si target, kita masukkan ke dalam itu, kemudian kita minta kepada Hyang Brahma karena ritualnya ini ada di dapur, dan tanam di sana, kita ritual di sana, sugesti di sana, seperti itu. Nah, kemudian ada pintu. Di sini juga tidak dijelaskan judulnya, tetapi caranya adalah bagaimana kita memfokuskan diri, dan juga ada yang namanya ucap-ucapan, ada mantra, cuma kita posisinya di pintu rumah mau keluar, pagar itu. Pintu ke rumah mau keluar, bukan pagar. Jadi kita posisinya seperti ini, sidakap, ada mantranya, karena inilah pintu ini adalah sebenarnya energi yang sangat keras. Makanya kalau kita masuk ke rumah orang pasti kita salam Om Swastiastu, atau orang agama lain Assalamualaikum, punya apa? Kita minta izin dengan lingkungan di sana. Karena makanya tertua kita bilang jangan duduk di bawah dana atau pintu, karena ini ada energi. Kemudian kita bawa ke Awatara bagaimana Narasimha membunuh Narakasipu. Kan di sana
Dia tidak bisa dibunuh di air, tidak bisa bunuh di darat, di udara, tapi di mana? Di pintu dia dibunuh dan di pangkuan. Nah, inilah bahwa mengatakan pintu itu sudah memiliki energi yang sangat besar. Kemudian efeknya juga ya. efeknya benar. Kemudian ada tepuk bantal, mungkin ini sering digunakan generasi milenial lah. Biasanya ada mantra sugesti, kita bayangkan si target, panggil namanya 3 kali, tepuk bantal, habis itu balik bantalnya, baru pakai tidur. Nah, itu ini biasanya milenial lah, yang rada-rada baru jatuh cinta lah, gampang lah ini, gampang menggunakan hawas. Kemudian rambut, jadi hati-hati kalau teman-teman rambutnya jatuh, tuh sisirnya diambil rambutnya, tapi tidak sembarang rambut sih, beli rambut yang ada akarnya loh. Jadi kalau putus itu enggak, kalau ditarik dulu kan, cabut dengan putusnya beda dia. Inilah yang bahaya. Kemudian dia di mantra ditaruh di sarung bantal, dipakai tidur, udah kena itu loh. Dia mimpi ketemu, senyum-senyum besok paginya. Itulah. Kemudian yang paling apa namanya lah, bahaya ada pelintir merica, mungkin dia pernah dengar. Pelintir Merica. Ya ini kalau bisa dikatakan seperti di bahasa kerennya mungkin seperti obat perangsang lah. Bagaimana dia dibayangkan si wanita itu biar klimaks gitu. seperti itu, horny itu. Kalau kita itu versi Jawa, kalau kita di Bali itu ada yang disebut dengan ajian bangkong buang. Mungkin beli pernah melihat bagaimana bangkong atau babi itu kalau lagi birahi kan, seperti itulah, diam aja dulu. Kalau orang sudah wanita sudah kena ilmu ajian bangkong buang, kalau kita di Bali, dia disentuh, diam, senyum aja dulu. Seperti orang udah bingung ya, inilah ajian bangkong buangnya di Bali. Ini paling bahaya ilmunya ini, paling bahaya, sangat bahaya. Makanya saya nggak berani juga mengatakan apa sarananya, karena tanpa mantra soalnya ajian hukumnya hanya menggunakan sarana dan niat loh. Makanya saya nggak berani menunjukkan sarannya, ini sangat bahaya. Kemudian lintrik. Oh iya. Iya, ini kan paling biasanya pakai cekian. Pakai kartu sekian. Cekian, kalau ini saya nggak pernah baca, tapi ada teman yang memang dia sering ke Jawa, dia pernah cerita, dia pernah mencari sesuatu untuk lintrik itu. Saya sampai nanya bagaimana sih cara buatnya, karena dia mencuri dulu cekian loh. Cekian, kemudian ada cekian, saya nggak tahu nama cekiannya, itu diambil, kemudian ada proses menanam di banyak tempat. Tanam banyak tempat, salah satunya di Tamuku atau pembuangan air sawah. Sana ditanam, kemudian ada proses lagi, itulah digunakan. Kemudian yang terakhir yang sering digunakan tertua kita itu adalah menggunakan tempayan nih. Kalau sebaliknya gentong kan, gentong kendi. Kendi itu diisi air, kemudian dipuja, dipanggil nama yang diniatkan tuh. Ini akan menghubungkan dengan si korban atau target. Nah, jadi itulah macam-macam guna-guna yang paling familiar. Kalau diapalkan banyak sekali untuk apa juga ya. Jarang juga. Nah, berarti dari segi metode masing-masing guna-guna ini punya metode yang beda-beda. Apa ada metode yang umum lah dipakai, misalnya nanam sesuatu atau dengan cara seperti ini gitu? Yang paling umum kan foto. Makanya foto dan fotonan atau hari lahir. Ya, fotonan atau lahir, foto ini sangat. Tapi lain efeknya beli foto yang kita ngedownload dengan foto yang diberikan langsung. Itu lain efeknya. Itu kemudian minyak kan udah oke dalam ya. Pisau rujuni mungkin kita bahas bagaimana jenis-jenis barang seperti pisau rujuni, pisau jarang, bagaimana cara merawat, apa gunanya dan apa pandangannya. Mungkin saat kita akan bahas hal seperti itu. Tentang dipetuk dan lain sebagainya kan. Itu beli. Tadi sebentar Bro. Tadi kan Bijero memaparkan kan tentang guna-guna ini. Otomatis kan guna-guna ini bertujuan untuk kita merubah target itu supaya mengikuti alur kita kan. Nah, kalau kita bicara tentang tadi lintrik, nah apa beda dengan hipnotis itu Bijero? Kita ditepuk, nanti itu kan mengikuti kita pun. Kemanapun kan kita itu kita di Bali kan mungkin kalau di Jawa disebut dengan gendam kan. Kalau bisa dikatakan guna-guna aja kan. Guna-guna di Bali ada menggunakan tepukan beli. Ada mungkin tepukan menyentuh dan tidak. Kalau tepukan yang tidak menyentuh menggunakan basi yang saya katakan tadi, kita lempar. Dan minyak colek kan juga disentuh. Ada juga banyak mantra itu, banyak ajian menggunakan seperti gendam juga. Track menghipnotis dia. Kalau hipnotis itu bedanya
si pelaku sudah hilang, prosesnya hilang, efeknya hilang. Efeknya itu langsung sadar. Langsung sadar. Tapi kalau guna-guna tuh masih. Kalau tidak diproses atau tidak yang menggunakan guna-guna ini dia ingin melepas, tetap prosesnya itu lebih keras jadinya. Berarti kalau secara kita di Bali ini hipnotis itu memang ada juga. Ada, cuma namanya kan beda. Iya. Beda. Nah, kalau gini, karena sering di masyarakat itu kalau orang yang mencuri itu masuk ke dalam rumah tidak ketahuan kan, katanya itu pakai guna-guna, karena semuanya bisa tidur. Jadi gini, itu sesirap namanya kalau kita di Bali. Sesirap. Kalau itu di Jawa sebenarnya guna-guna itu masuk ke pelet, masuk guna-guna, kemudian ada gendam, guna-guna, santet di sana masuk. Susu itu Susu. Kalau kita di Bali enggak, guna-guna itu hanya bagaimana kita untuk membuat orang lain itu menjadi cinta loh. Oh, untuk memikat lawan jenis itu Ya, ada. kalau di Bali bagaimana membuat orang itu tidur tuh disebut dengan sesirap. Proses Ya. beda. berarti gini kesimpulannya, kalau guna-guna yang di Bali ini lebih ke memanipulasi perasaan ya. Perasaan. Jadi mungkin kalau yang nggak senang pengen ditolak kayak gitu, atau target yang disukain biar deket kayak gitu mungkin. Jadi lupa tadi Bi, masalah guna-guna jimat itu kan ada yang tentang penangkap, pengeger, kan Pengeger. nah, itu masuk juga dalam guna-guna jimat atau buatan lah. Nah, tadi kan bicara sudah banyak menceritakan tentang macam-macam jenis guna-guna ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengenali orang yang sudah kena guna-guna nih, Bicara? Ciri-cirinya ya. Nah, Ciri-cirinya. Iya. Jadi gini, ciri-ciri orang yang kena guna-guna itu tergantung jenis guna-gunanya dia. Tetapi secara garis besar saya katakan, karena saya tidak bisa menjelaskan satu persatu beli. Yang pertama, kalau tepuk bantal atau istilahnya rambut lah. Kalau kita sering memimpikan seseorang yang baru kita kenal dalam arti atau yang sudah kita kenal berturut-turut hampir 3 atau 5 kali, kita harus hati-hatilah. Siapa tahu seperti itu beli, siapa tahu ada sesuatu lah yang memasuki kita. Coba segera kita tanyakan ke orang Bahkan kita tidak kenal begitu seperti itu, ya. Tidak terlalu dekat, jadi tiba-tiba kita terus memberikan dia, itu kita waspada juga. Kemudian kalau pengaruh as itu bagaimana di saat tidak ketemu dia tuh linglung, Nangis, marah-marah kadang-kadang ya. seperti orang trans lah. Tuh, kemudian kalau calon haram, pasti calon haramnya Bu, ini sangat berat beli. Seperti bebayi jenisnya dia. Dia tidak nafsu makan, tidak ingat dengan orang tua, pokoknya dia ingat dengan si pelaku aja loh. Pengen ketemu aja, Itu pokoknya yang paling keras. lebih baik bahaya. dia mati daripada dia pisah daripada ini orang seperti ini. itu. Nah, tadi itu kan sekarang sudah Bagaimana? ciri-cirinya. Ya. Sekarang untuk menolak ini, Hmm. untuk menolak mungkin cara penangkal dari guna-guna. Biar nggak kena lah tuh. Menolak apa mengobati? Menolak. Sebenarnya, ya, menolak. Mm-mm. Jadi bagaimana kita menolak supaya kita tidak kena guna? Yang pertama adalah jangan pernah menghina seseorang kalau kita tidak Ya. suka. Kita lebih baik lah Berbicara. bicara. Ya, tetap sopan, santun. Mungkin kalau ada yang nembak kita kan, mungkin dia bilang, ih aku udah menganggap kamu sebagai kakekku, mungkin gitu kan lebih. Soalnya kalau aku udah menganggap kamu sebagai kakakku kan mungkin lebih ya biasa lah. Mungkin bicara nembak aku menganggap kamu seperti pamanku gitu kan, mungkin emosi kita kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian jangan sampai istilahnya menyentuh perasaan orang, pribadi orang, keluarga orang, janganlah. Karena seperti pepatah, sakitnya badan mungkin bisa diobati, tapi sakitnya hati dibawa sampai mati kan. Inilah membuat orang tuh menjadi emosi lah. Dan ingat juga tuh, orang baik adalah orang jahat. Orang jahat adalah orang baik yang bersakti. Jadi itu. Kemudian yang kedua adalah jangan pernah istilahnya kita menaruh sendal itu di luar rumah lah. Itu bisa digunakan untuk sarana. Itu bisa juga ya. Ya sisir. Sisir. Nah, pakaian dalam. Pakaian dalam. Saya katakan tadi pakaian dalam, jangan sembarangan meludah loh. Air ludah itu juga bisa digunakan. Yang paling keras adalah otonan atau hari lahir. Itu sangat sebenarnya kalau bisa sih, kalau kita ulang tahun di FB itu atau di media sosial, Tapi tidak dipublish ya. rubahlah 1 hari 2 hari. Mungkin sekarang kita ultah, kita setel, besoknya diultah loh. Jadi orang tuh nggak tahu kan seperti itu. Supaya istilahnya lepas lah, karena di sana di Neptu itu kita terlihat kapan kita hari apes. Saat kita hari apes ini masuk cat gampang kali guna-guna itu nyerang loh. Oh, iya. Lebih yang pertama sih yang
pertama jaga bicara. Itu yang paling membuat orang tuh, karena kita mungkin merasa kita cantik, kita menolak sembarang, nah itu bahaya. Nah, tadi dari macam-macam guna-guna ini beli jeruk. Mungkin ada orang khusus yang bisa memakainya, apa semua orang bisa memakai ini beli jeruk? Oke, jadi gini, ini mau belajar. Biar teman-teman mungkin lebih jelas mungkin belajarnya. Ya, jadi gini. Sebenarnya sih tidak semua orang bisa membuat itu, apalagi tentang kita berbicara masalah ilmunya lah. Jangan kalau salah di luar, oke lah. Kalau ilmunya tidak sembarangan orang bisa beli, karena kan sekarang banyak mantra-mantra, pelet dan lain sebagainya. Banyak Kita searching kita di Google. Di Google kan Tapi banyak. tidak bisa sembarangan karena ada proses yang namanya konsentrasi. Niat, konsentrasi, dan bagaimana proses energi dalam diri seseorang yang menggunakan itu aktif atau enggak. Ya kalau kita hanya kita baca, udah nggak ada efeknya, santai aja. Tapi ada beberapa guna-guna yang memang menggunakan hanya kekuatan pikiran. Intinya pikiran, kalau kita mampu mengendalikan pikiran, mengonsentrasikan pikiran dengan tujuan itu pasti tercapai seperti itu. Kemudian, kemudian untuk juga atau apapun, bolong, bagaimana kita menggunakan, kita bukan berbicara masalah guna-guna ini, berguna, tapi Krishna kan udah pekerjaan bagus. Mungkin teman-teman ada yang punya paice uang kepeng atau pisbolong, itu bagaimana uang kepeng ini kita ikat dengan benang tridatu, kemudian ujung daripada ini kan benang tridatu, jadi benang tridatu itu kita sisain sejari manis loh, jari manis baru potong, jari manis yang menggunakan itu baru aktif nanti. Kalau itu nggak aktif dia. Dia ada cadangan kayak password. Siapa ukuran daripada jari manisnya, itulah kodam kan di sana isi energi. Jadi energi daripada paici itu atau energi daripada barang itu tunduk dengan si jari manisnya itu. Si majikan. Kayaknya beli jarum nggak butuh uang Arjuna. Udah banyak susuk. Arjuna ke sana minjem uang soalnya. Susuknya keluar. Nah, mencari uang Arjuna pinjam uang ke beli jarumnya. Nah, itu kan tadi bahasan kita dari asal usul guna-guna, cara pencegahan dan macam-macam jenis-jenis. Nah, kalau misalnya nih udah kena nih dulu, bagaimana kita caranya mengobati, menghilangkan hal seperti itu? Jadi gini, kalau masalahnya mengobati itu kan setiap mungkin paranormal, setiap mungkin punya cara, tetapi yang pernah saya baca itu ada banyak. Yang paling ampuh adalah ajian Betara Guru. Ada di sana ajian Betara Guru, ada menggunakan sarana tuye campuhan, tahu kan campuhan? Perpaduan antara laut dengan sungai. Di sana ambil menggunakan kembang setaman. Kembang setam itu ada mawar, ada melati seperti itu. Sandat masukin di sana, kemudian ada mantranya loh. Kemudian Betara Guru ring surga luka, ada ring awak sekedaranku dan lain sebagainya. Setelah uas pinuja, habis kita puja, baru kita lukat si korban supaya sadar. Kemudian kalau istilahnya khusus untuk lintrik, nah yang ada lintrik ini kan Jawa punya, Jawa yang kita punya ilmunya ini kan. Kalau di sana yang pernah, kalau baca sih nggak pernah yang beli, tapi istilahnya ya teman lah ngasih tahu. Ada informasi lah. Ya temennya ngasih tahu, temennya itu mungkin istilahnya memohon lah sama sesunanya, kalau dia ngasih tahu. Sarannya adalah menggunakan kepala daripada babi guling tuh. Babi guling. Ini kan kita habis babi guling, misalnya kan ada candik kalau kita balik kepala yang ada giginya itu gunakan, itu ada proses bakar dan abunya taruh di orang yang kena, itu akan punah. Dan bahkan orang yang gunakan juga punah. Ada bisa dilempar tuh nih. Mungkin kita tahu nih tetangga ini punya guna-guna itu, kita lempar di atapnya, biasanya punah. Itu kalau khusus lintrik. Lintrik ini kan banyak biasanya untuk ibu-ibu rumah tangga yang punya suami sering biasanya beli. Berarti sebenarnya positif sih sebenarnya. Kalau digunakan. Enggak, maksudnya lintrik ini orang yang kena biasanya orang-orang yang suka ke. Nah, ini biasanya yang kena. Mungkin ibu-ibu mungkin ibu rumah tangga yang punya suami sampai rumah marah-marah, habis itu sikapnya berubah, ini bisa digunakan loh. Babi. Kemudian ada menggunakan bungsil juga gading nyoh semulung, tahu kan? Nyoh yang hijau tapi dalamnya merah. Yang dicari bungsil amasnya itu kan? Oh, amasnya merah.
cari bungsil. Bungsil itu artinya apa namanya? Buah kelapa yang masih pucil atau apa ada pucil? Bungsil kalau kita di Bali bungsil, teman-teman mungkin bisa satu mohon maaf. Bungsilnya itu kita cari yang arah kajak angin beleleng. Artinya apa namanya kalau di sana? Tetaplah kajak angin di Bali lah. Di Bali ya kalau di sini di selatan, kalau di orang sana, selatan di ya kajak angin cari kan pohon kelapa ada bungsilnya yang tumbuh di kajak angin, kita ambil, habis ambil itu raja, yang satu raja wanita membawa keris, yang satu raja laki-laki sedang nengkleng atau seperti ngereh. Habis itu ada mantranya, sibak lu nih belah jadi dua, baru lempar di sungai seperti itu. Tujuannya menghilangkan guna-guna seperti itu. Beli juga ada menggunakan foto atau nama, mungkin si A dengan si B ini udah kena guna-guna kan, diambil, ada proses doa, dirobek baru dibuang. Yang ini ada matanya, cai dong kan, atau kamu si cewek kamu pergi ke barat, jangan pernah kamu sampai kalau kamu belum menemukan ujung barat. Si cowok dilempar ke timur, kamu si cowok kamu harus pergi ke ujung dengan bukan namanya ujung ke timur, sebelum kamu ketemu ujung timur kamu jangan balik. Ini terus cut. Nah seperti itu beli. Itu secara umum aja beli ya. Benar secara umum beli. Tapi ada masih cara-cara pengobatan yang khusus mungkin. Khusus benar. Karena setiap guna-guna itu memiliki penolak, memiliki kelemahan. Itu yang harus kita. Sama kayak penyakit juga kan. Masing-masing punya obatnya masing-masing. Iya. Mungkin saat kita bahas tentang selanjutnya lah tentang apa mustika, mungkin pusaka Nusantara, pusaka Hindu, Paice dan lain sebagainya yang mungkin bisa kita pelajari nanti sama-sama. Jadi sekali lagi mohon maaf untuk teman-teman jika kami tidak memberikan apa itu mantranya karena kami tidak berani seperti itu. Mungkin ada teman-teman jika memiliki keluarga yang kena guna-guna, mungkin bisa di DM. Saya sih nggak bisa, mungkin saya istilahnya memberikan hanya masukan aja. Mungkin teman-teman bisa sharing lagi ke orang-orang yang lebih pintar dari kami, karena kami apalah hanya ya mungkin receh desing lah. Iya. Masih kecil lah gitu. Belum bertunas lagi kayak gitu. Nah, mungkin itu bahasan kita kali ini. Benar. Dari awal penjelasan sampai dengan terakhir pengobatan yang dijelaskan. Nah, di sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa salah satu ilmu yang dinamakan guna-guna ini adalah kalau di Bali memanipulasi perasaan gitu ya. Perasaan. Nah, apa yang tadi Beli Jeru juga jelaskan, cukuplah kita hanya mengenal bahwa warisan leluhur kita itu ada loh yang seperti ini dulu. Jadi ya sebagai generasi muda lah cukup tahu dan ini ya mungkin kalau mau dilestarikan boleh juga itu hak pribadi kan. Dengan catatan jangan dipakai untuk menyakiti wanita. Ya tetap fondasinya adalah agama dan Jadi, karma. Jadi udah teman-teman sekali lagi mohon maaf. Tadi saya sudah menjelaskan tentang bagaimana pemegat itu sangat tidak dibenarkan digunakan untuk orang yang sudah ada proses pernikahan, akad nikah, baik itu mubikon atau istilahnya di Jawa icap kabul kan seperti itu. Biarpun dia posisinya salah, misalnya beli di kecantol sama beli kena guna-guna dan beli sudah proses yang namanya mubikon, ini tidak boleh dipisahkan dengan alasan apapun. Oh gitu ya. Gitu aja. Ya. Mungkin itu aja tambahan dari Beli Jeru mengenai ternyata bagaimana kita memposisikan guna-guna itu ya. Kalau misalnya digunakan dengan bijak ya positif lah hasilnya. Kalau misalnya hanya untuk main-main atau gini ya efeknya itulah karma kita sendiri. Itu jaminannya ya. Berani bermain api ya kenanya juga api. Baik teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini mengenai tentang guna-guna. Mudah-mudahan juga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi ilmu ini bisa dikatakan kita hanya berbagi ilmu aja, dan ini bisa dipakai asalkan secara bijak dan benar. Baik teman-teman, ingat like, share, dan subscribe channel kami dan Supoleng agar kami terus bisa berkarya dan memberikan edukasi-edukasi yang lebih baik lagi. Mungkin akhir kata kita tutup dengan para mesanti.
Om Santi 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 Om.